Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sabda dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Sebelum perkenalkan, saya Tia Saputra dan teman saya Nova dan Kawindi. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar bertindak sesuai tujuan yang diinginkan. Kekuasaan juga berkaitan dengan wewenang, kemampuan mengendalikan tindakan orang lain dalam organisasi. Untuk karakteristik kekuasaan, yaitu pertama ada bersifat disengaja, yang kedua digunakan sebagai alat mencapai tujuan, yang ketiga bisa diukur dan dibandingkan, yang keempat bergantung pada situasi dan hubungan, yang kelima ditentukan oleh hasil yang dicapai, yang keenam muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Sumber kekuasaan yaitu dalam organisasi, yang pertama yaitu legitimate power. Legitimate power itu yang berasal dari jabatan resmi. Yang kedua ada reward power, yaitu kemampuan memberi penghargaan. Yang ketiga coercive power, yaitu kemampuan memberi hukuman. Yang keempat expert power, yang berasal dari pengetahuan dan keahlian. Yang kelima yaitu referent power, berasal dari pengaruh dan keteladanan seseorang. Contoh dalam organisasi yaitu pertama, atasan memberi bonus kepada karyawan berprestasi. Yang kedua, manajer memberi sanksi pada pelanggaran kerja. Yang ketiga, ahli IT memiliki pengaruh keahliannya dibutuhkan perusahaan. Macam-macam kekuasaan menurut Max Weber. Yang pertama ada kekuasaan tradisional berdasarkan adat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Lalu yang kedua ada kekuasaan karismatik berdasarkan karisma dan daya tarik pemimpin. Lalu yang ketiga ada kekuasaan hukum formal berdasarkan aturan, hukum, dan sistem birokrasi organisasi. Selanjutnya ada jenis kekuasaan lain dalam organisasi. Yang pertama ada reward power, lalu yang kedua ada coercive power, lalu yang ketiga ada expert power, legitimate power, charismatic power, dan centrality power. Selanjutnya pengertian politik dalam organisasi. Politik organisasi adalah aktivitas menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk memengaruhi keputusan serta mencapai tujuan tertentu. Politik dapat bersifat positif maupun negatif tergantung penggunaannya. Selanjutnya penyebab munculnya politik organisasi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada persaingan sumber daya, yang kedua ada ketidakjelasan informasi, yang ketiga ada perubahan organisasi, yang keempat ada ambisi individu, yang kelima ada organisasi berskala besar, dan yang keenam ada perebutan jabatan dan promosi. Lalu ada dampak politik organisasi, ada dampak positif dan negatif. Kita dampak positif dulu, ada 2, yaitu membantu mencapai tujuan organisasi, lalu mempermudah negosiasi dan kerjasama. Selanjutnya dampak negatifnya juga ada 2. Yang pertama menimbulkan konflik, dan yang kedua menurunkan kepercayaan antar anggota organisasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang etika dalam politik organisasi. Etika politik organisasi adalah standar moral dalam menggunakan kekuasaan dan pengaruh agar tidak merugikan pihak lain, serta tetap memberi manfaat bagi organisasi. Selanjutnya ada kriteria tindakan etis. Yang pertama itu ada prinsip utilitarianisme, yaitu keputusan untuk memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Yang kedua itu ada hak individu, menghormati hak setiap individu dalam organisasi. Yang ketiga itu ada keadilan, bersikap adil dan tidak memihak. Lalu ada golden rule dalam organisasi, yaitu perlakuan orang lain sebagaimana kita diperlakukan, dan jangan melakukan hal yang tidak diterima diri sendiri. Contoh, perilaku tidak etis, mengintimidasi,
menipu, menghambat pekerjaan orang lain, meremehkan rekan kerja. Contoh perilaku politik etis, mengutamakan kepentingan bersama, membangun kerjasama dan komitmen, memberi pengaruh dengan cara terhormat dan profesional, konflik dan negosiasi dalam organisasi. Yang pertama, pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah cara organisasi menyusun pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Desain organisasi dibuat supaya koordinasi antar anggota atau divisi berjalan dengan baik. Setelah desain organisasi ditentukan, organisasi akan membentuk struktur organisasi, yaitu pembagian tugas dan wewenang yang jelas pada setiap anggota. Jenis-jenis desain organisasi. Yang pertama itu struktur sederhana. Struktur sederhana ini cocok untuk organisasi kecil karena lebih praktis, tetapi kurang efektif kalau organisasi berkembang besar. Contohnya warung makan kecil atau toko online milik pribadi, di mana pemilik mengatur efektif jika organisasi berkembang besar. Yang kedua, struktur birokrasi. Struktur birokrasi cocok digunakan pada organisasi besar dengan pekerjaan rutin karena lebih tertata, tetapi kurang efektif jika dibutuhkan perubahan cepat atau inovasi tinggi. Contohnya, instansi pemerintah, sekolah, rumah sakit, atau perusahaan besar yang memiliki aturan jenjang jabatan yang jelas. Yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks ini cocok untuk organisasi besar dan kompleks karena koordinasinya baik, tetapi risiko konflik wewenang juga lebih tinggi. Contohnya, perusahaan konstruksi atau perusahaan teknologi. Yang kedua ada struktur organisasi, yang mana struktur organisasi adalah bagian dari kerangka susunan, gambaran hubungan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang secara berbeda-beda dapat dijalankan guna pencapaian tujuan organisasi. Adanya struktur organisasi akan mampu memudahkan jalannya fungsi manajemen pada organisasi, atau dapat dikatakan bahwa struktur yang baik adalah struktur yang efektif dalam operasional kerja dan meminimalkan kompleksitas. Baik, yang kelima ada tahapan konflik. Yang pertama ada tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial. Tahap awal munculnya konflik karena adanya penyebab seperti komunikasi, struktur organisasi, lalu ada variabel pribadi. Jadi, tahap ini tuh belum menjadi konflik nyata, tetapi sudah ada potensi konflik. Yang kedua itu ada tahap kognisi dan personalisasi, yaitu pada tahap ini seseorang mulai menyadari adanya konflik dan merasakan dampaknya. Dampaknya secara emosional terdiri dari konflik dipersepsikan, yaitu sadar ada masalah. Yang kedua itu ada konflik dirasakan, munculnya emosi seperti cemas, marah, tegang, atau frustasi. Dan yang ketiga itu ada tahap maksud, yaitu tahap ketika seseorang menentukan sikap atau tindakan yang akan diambil untuk menghadapi konflik. Konflik itu sering membesar karena maksud salah dipahami pihak lain. Terus yang keempat itu ada tahap perilaku. Tahap konflik mulai terlihat melalui pernyataan, tindakan, reaksi antar pihak. Biasanya masing-masing pihak mulai mempertahankan kepentingannya. Terus yang kelima, selanjutnya yang keenam ada jenis-jenis konflik. Di sini ada 5. Yang pertama, konflik dalam diri sendiri. Konflik ini terjadi pada diri individu. Yang kedua ada konflik antar individu. Konflik ini terjadi antara 2 orang atau lebih. Lalu yang ketiga ada konflik antar anggota yang terjadi dalam suatu kelompok karena perbedaan keahlian atau emosi. Lalu yang keempat ada konflik intra-organisasi. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada vertikal antar atasan dan bawahan. Lalu yang kedua ada horizontal, yaitu sesama tingkatan jabatan. Lalu yang ketiga ada lini staff, yaitu perbedaan pandangan staff dan pimpinan. Lalu yang keempat ada konflik peran. Seseorang memiliki peran yang bertentangan.
Lalu yang kelima ada konflik antar organisasi. Konflik antar dua organisasi atau lebih, biasanya karena kepentingan atau ketergantungan sumber daya. Baik, selanjutnya pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Meskipun pada awalnya memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda, negosiasi dilakukan melalui diskusi, argumentasi, dan persuasi agar ditemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Yang selanjutnya ada tahapan negosiasi. Menurut Deborah dan Victor, dalam modul pendekatan negosiasi terdiri dari 5 tahap, yaitu ada penilaian, tahap mengumpulkan informasi, menentukan hal yang bisa dikompromikan, dan memahami kemungkinan hambatan dalam negosiasi. Dan yang kedua itu ada pengakuan. Tahap mendengarkan serta memahami kebutuhan pandangan dan kepentingan pihak lain. Yang ketiga itu ada sikap. Tahap menentukan sikap saat negosiasi, yaitu tetap fleksibel tetapi konsisten dengan tujuan. Terus yang keempat itu ada tindakan. Tahap melakukan langkah negosiasi secara hati-hati, menunjukkan kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman. Terus yang kelima itu ada tahap mengevaluasi hasil negosiasi dan meninjau kembali keputusan yang telah disepakati. Oke, selanjutnya kesimpulan. Desain struktur organisasi berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif. Struktur organisasi yang tepat dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, serta produktivitas kerja. Dalam organisasi, konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, komunikasi, atau kepentingan. Konflik perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif dan justru dapat menghasilkan solusi dan inovasi terbaru. Selain itu, negosiasi menjadi cara penting untuk menyelesaikan perbedaan, mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dengan pengelolaan organisasi, konflik, dan negosiasi yang baik, tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Sekian presentasi kelompok, video presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah mohon bantu dikoreksi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.